perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya kuasa hukum dari Pak Furqon yang merupakan ketua kelompok tadi Kampung Bayam. Nah, hari ini kita ke Polres itu untuk menanyakan juga status dari Pak Furqon ini seperti apa di Polres. Apakah memang dia diamankan 1 kali 24 jam atau memang dia akan ada penahanan lebih lanjut. Namun demikian, ketika ada penahanan lebih lanjut, maka kita sudah mempersiapkan untuk meminta penangguhan permohonan penahanan. Yang menangguhkan ada dari Wakil DPRD Provinsi DKI yang atas nama Pak Wibian dari fraksi Nasdem, dan kemudian ada juga Pak Dr. Muhammad Taufik di luar yang menangguhkan dari Pak Furqon. Jadi ada dua, pertama Pak Dr. Taufik, yang kedua Pak Wibianto sebagai DPRD DKI fraksi dari Nasdem. Ya, itu kami sudah membuat formatnya. Jadi ketika nanti memang hari ini ditetapkan statusnya, yang mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi apabila terjadi kami sudah mempersiapkan. Nah, memang kami juga sudah menyiapkan juga segala bentuk argumentasinya, karena Pak Furqon ini tidak layak sekali untuk ditahan, apalagi dikriminalisasi ya. Karena ini kan sebetulnya sengketa perdata sebetulnya. Jadi karena pihak dari Kampung Bayam itu merasa sudah diberikan SK dari Gubernur DKI Pak Anies Baswedan waktu itu. Kemudian karena entah bagaimana politiknya seperti apa, ketika Pak Gubernur Anies Baswedan sudah tidak menjabat, maka statusnya jadi ngambang. Nah, itu kan mesti diperjuangkan dalam ranah perdata. Nah, sekarang Tani Kampung Bayam itu dilaporkan polisi. Ya, kami melihatnya ini sebagai bentuk kriminalisasi agar mereka itu angkat kaki dari tempat itu. Karena begini Mbak, konteksnya itu kalau dilaporkan yang 406 KUHP itu adalah memasuki pekarangan orang. Nah, ini tidak masuk kalau menurut kita itu. Karena apa? Dia itu menempati tempat itu, dia punya SK, dia punya hak, dia punya alat hak. Jadi dia tidak semata-mata menempati lahan orang tanpa seizin orang tersebut. Jadi ini rasa ini tidak masuk. Terus kemudian juga ini yang lebih parahnya lagi, dimasukkan pasal 170 KUHP. Memang ancamannya ada yang lebih dari 5 tahun ke atas. 170 KUHP itu nomenklaturnya adalah melakukan pengeroyokan, ya, kekerasan bersama-sama atau perusakan bersama-sama. Sedangkan ini kan mereka Pak Furqon ini dan teman-teman itu masuk ke wilayahnya itu, memang katanya ada yang dituduhkan itu merubah kunci, padahal kita lihat kuncinya nggak berubah, nggak apa. Dan banyak juga pintu yang udah terbuka. Iya, banyak yang udah terbuka ya. Dan saya lihat pintunya juga masih utuh, masih biasa ya. Tidak ada pengerusakan sama sekali. Pun kalau misalnya dimasukin, saya rasa ini sangat dipaksakan. Dan saya cenderung berpikir, oh ternyata dari kemarin itu kenapa masukin 170 ini jadi jadi saya berpikir mereka itu ada apa namanya untuk ketika biar bisa ditahan, Pak. Karena kalau misalnya ancaman hukumannya di atas itu dia tahan. Kalau 406 kalau nggak salah sekitar di bawah 3 tahun tinggal ditahan. Dan pun demikian kemarin diamankan. Saya melihatnya juga kan memang 2 kali dikirim surat. Cuma dikirim surat itu yang pertama alamatnya itu, kalau saya nggak salah, alamatnya itu
Pademangan gitu. Sedangkan dia rumahnya di Kampung Bayam. Ini kan agak kebingungan nih. Jadi dia menolak lah gitu ya, nggak terima. Dan yang kedua pun dikasih juga. Tapi di situ masih ada Pademangan dan Kampung Bayam. Akhirnya nggak diterima juga. Mestinya gini loh, ketika memang orang yang menjadi tersangka itu ada misalnya kesalahan kayak gitu, atau yang tidak dimengerti dari mereka, itu kan ada kuasa hukum, mestinya ditanya saja bahwa ini kalau misalnya diperingati saja kalau misalnya tidak datang, maka kami akan menjemput. Saya diperingati saja. Jadi tidak ketika ada kesalahan misalnya kesalahan, justru malah dia memanfaatkan kesalahan itu untuk menahan terus supaya di sini kesannya itu di 1 kali 24 jam itu kan. Jadi ada secara psikologisnya juga ada masuknya. Itu kami rasa kurang elok lah. Mestinya di telepon saja, baik atau kuasa hukum yang lain atau apa, ketika dia mau melakukan langkah. Kalau kronologisnya memang penangkapannya itu kan di Huntara, hunian sementara. Memang posisi saya nggak ada di sana. Jadi saksinya itu ada beberapa warga yang ada di sana. Jadi kronologisnya itu awal itu kepolisian menanyakan Pak Junedi karena berdasarkan ciri mobil. Memang mobil itu sering dipakai oleh ketua kelompok tani untuk pergi rapat mana, pertemuan di mana gitu kan. Tapi setelah menanyakan itu larinya langsung di waktu keadaan pas mau berbuka puasa. Jadi langsung serentak disergap di dalam rumahnya itu, langsung dibuka, artinya langsung dibawa lah secara ramai-ramai oleh polisi. Itu kurang lebih polisinya itu bangsa kisaran 10 orang. Ada 2 saksi itu ya ibu-ibu, 1 istrinya, kedua ya ada dari warga gitu, yang spontan jelas lah gitu. Dan penangkapan itu pun tidak ada surat untuk penangkapan dikeluarkan, jadi secara spontan langsung ngambil aja gitu. Jadi secara paksa lah gitu. Kalau istrinya alhamdulillah bisa dibebaskan, karena kemarin kan istrinya ngotot karena ini permasalahannya gimana, laki saya ini kan bukan teroris kok, secara gimana sih nggak manusiawi penangkapannya gitu. Jadi ada kasaran lah dengan cara diborgol apa gitu, padahal ketua kelompok tadi ini kooperatif, tidak melawan atau apa, biasa aja gitu. Nah akhirnya istri dari ketua kelompok tani pun ikut ke Polres inilah, akhirnya kami ingin tahu. Nah sampainya di sini malam itu datanglah kuasa hukum dari kami juga ya, Pak Jack sama Bapak Iskandar. Akhirnya ditetapkan 24 jam. Nah ini menindaklanjuti dari Bapak Rahmat sebagai kuasa hukum kami juga turunlah hari ini untuk mengeluarkan permasalahan yang ada.